Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika Itu Mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang latihan untuk penilaian akhir semester 1 2021. Oke, nah untuk selanjutnya perhatikan pembahasan soal-soal yang akan ditampilkan pada video ini. Nah, ini ada sebuah logam, jari-jarinya adalah R. Jika ditarik dengan gaya F, panjangnya bertambah menjadi 3 mm. Kemudian logam yang sejenis ya, ditarik dengan gaya 2F ya, tapi jari-jarinya adalah setengah kali semula atau dijadikan setengah kali semula. Maka pertambahan panjang logam menjadi titik-titik. Nah, yang perlu kalian ingat, nah di sini kita akan mengaplikasikan hukum Young atau modulus Young ya. Nah, di mana pertambahan panjang suatu logam itu ditulis delta L sama dengan FL0 ya per luas penampang kalikan modulus Young. Nah, di sini logamnya sama ya. Logamnya sama, kemudian panjangnya juga sama, cuman beda gaya dan luas penampang. Maka nanti delta L itu sebanding atau bergantung pada gaya dan luas permukaan atau sebanding dengan V R kuadrat. Nah, untuk selanjutnya pertambahan panjang itu ya kita tulis delta L itu sebanding dengan gaya persatuan jari-jari padat jari-jari. Nah, ini berarti bergantung pada F dan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Nah, untuk soal ini kita bandingkan ya. Kita bandingkan ya. Nanti kita peroleh seperti ini persamaannya ya. Delta L1 berbanding delta L2 itu F1 per R kuadrat 1 berbanding F2 per R kuadrat 2. Nah, nanti di sini isikan ini 3 mm, nggak usah dirubah ke meter ya. Nah, kemudian delta L2, nah itu tinggal tulis delta L2, kemudian F1-nya kita sebut F, R1-nya R kuadrat, kemudian F2-nya kita sebut 2F atau 2F saja, kemudian R2-nya itu setengah jari-jari kuadrat ya. Nah, nanti di sini diperoleh bahwa 3 berbanding delta L2 itu, nah ini coret ya. Coret berarti tinggal 1 per R kuadrat berbanding dengan 2 per 1/4 R kuadrat ya. Ini tinggal coret ininya, maka kita peroleh 3 berbanding delta L2 ya. 1 berbanding 2 per setengah ya. Seperempat, bukan setengah, sorry. Nah, ini kalau sudah bisa tidak perlu lewat ini ya, tidak perlu lewat ini, tapi langsung 3 berbanding delta L2 sama dengan 1 berbanding 8. Berarti nanti delta L2 itu 8 kali 3 ya, dibagi 1. Berarti ini 8 kali 3 atau 24 mm ya. Nah, tentang pilihan ganda, ya, ini tidak perlu dilihat ABCD-nya, kecuali kalian nebak ya. Kalau nebak nggak usah dihitung. Nah, tujuannya adalah mencari kebenaran. Nah, maka hitung dulu baru lihat option ya. Nah, di sini 24 mm itu B ya, gitu. Itu cara kerja untuk soal nomor 1. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nah, oke, di sini sebuah benda bermassa 8 kg digantungkan pada sebuah kawat baja yang panjangnya 2 meter. Kemudian luas penampangnya di sini tertera 0,25, kemudian modulus yang baja 4 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Nah, maka besar pertambahan panjang kawat adalah titik-titik. Nah, rumus yang ada pada soal 1 kita pakai di sini ya. Kita pakai di sini dengan catatan dengan catatan ini rubah dulu A-nya itu 0,25 itu boleh diganti dengan 1/4 ya. 1/4 cm kuadrat. Nah, atau 1/4 kali 10 pangkat min 4
meter kuadratnya. Kemudian yang lainnya nih, modulus yang boleh pakai E, boleh pakai Y, itu 4, 10 pangkat 11. Nah, kalau pilihan ganda kalian tidak perlu lewat diketahui, jadi langsung saja ya, supaya kita ngirit waktu ya. Tapi nggak masalah, ada di sini kan contoh. L0 sama dengan 2 meter, kemudian massa yang digantung itu 8 kg, atau boleh ditulis W atau F sama dengan 80, atau massa kali gravitasi Newton ya. Nah, boleh langsung kita pakai ini, delta L ya sama dengan FL0 per A kali Y modulus yang ya, atau E, terserah yang pakai mana. Nah, F-nya sendiri adalah 80. 80 kali L0. L0-nya adalah 2 ya. Kemudian A-nya di sini tertera seperempat ya. Seperempat min 4. Jadi seperempat kali 10 pangkat min 4 ya. Modulus yang-nya 4 10 pangkat 11 ya. Nah, ini berarti tinggal coret dengan ini. Ini 16 160 dibagi dengan, nah, 10 pangkat min 4 ini 10 pangkat 11, berarti 10 pangkat 7 ya, bukan 7 ya. Nah, nanti ini naikkan ke atas berarti 16 atau 160 kali 10 pangkat min 7. Nah, atau 16 ya kali 10 pangkat min 6 meter. Nah, di sini milimeter, rubah dulu ke milimeter. Nah, berarti 16 kali 10 pangkat minus 3. Nah, apa? Meter ya. Yap, oke, milimeter ya. Nah, atau di sini 0,016 ya, milimeter. Nah, oke. Baru lihat jawaban. Nah, ternyata di sini ada ya, B lagi. Nah, kita tidak usah pusing dengan optionnya ya. Yang penting kita menjawabnya dengan usahakan dengan benar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal 3 ya. Soal 3 nih. Dari percobaan Hooke atau hukum Hooke diperoleh grafik seperti ini ya. Grafik hukum Hooke, ingat ya. Ini pertanyaannya adalah tentukan besar konstanta pegasnya. Nah, berarti kita nyari K. Nah, kalau berdasarkan grafik, nyari konstanta pegas, yaitu tinggal menggunakan K sama dengan tan theta. Ya. Tan theta. Tetanya yang mana? Tetanya adalah yang ini. Tuh ya. Berarti, nah, apa itu tan theta? Tan theta itu tegak. Ya. Posisi tegak dibagi datar. Nah, di sini tegaknya adalah 40. Ya. Karena ini 40, ini juga pasti 40. Nah, 40 dibagi datarnya berapa? 20 nih. 20. Tapi ingat ini dalam keadaan sentimeter. Berarti ganti dulu ke meter min 2 ya. Nah, 40 per 20 itu udah jelas 2. 2 per 10 pangkat min 2. Atau di sini naikkan ya, naikkan berarti 2 kali 10 pangkat 2 ya. Atau 200 ya. 200 Newton per meter. Itu jawabannya ya. Nah, sekarang andai kan ditanyakan berapa energi potensial ya. Kalau ditanyakan soal ini nih, tanyakan berapa energi potensialnya. Energi potensial pegas, nah, itu berarti energi potensial itu sama dengan luas grafiknya. Nah, luas grafik. Nah, grafiknya di sini adalah segitiga, berarti energi potensial itu tinggal setengah kalikan alasnya berarti 20. 20 itu berarti 2 kali 10, 20 kali 10 pangkat min 2 ya buat meter. Kalikan. Nah, tingginya di sini kebetulan 40. Udah, tinggal gini. Nah, ini coret dengan ini ya. Berarti 10 kali 10 pangkat min 2 kalikan 40. Udah jelas di sini nolnya 2 ya. Nah, coret dengan ini, maka hasilnya adalah 4 Joule. Ya. 4 Joule gitu ya. Maka energi potensial pegas pada percobaan Hooke ini adalah 4 Joule kalau ditanyakan. Di sini ditanyakannya adalah konstanta pegas, yaitu 200 Newton per meter. Ini sebagai tambahan saja yang ini. Oke, itu soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah,
Di sini ada pipa silindris. Silindris itu bulat ya. Nah, mempunyai dua penampang masing-masing 200. Ini seharusnya 200 cm yang gede-gede amat nih ya. Nih salah satuan kayaknya nih. Nih 200 diganti saya ya. cm persegi dan ini 100 cm persegi ya. Oke, sorry. Nah, di pipa tersebut diletakkan secara horizontal. Bisa kita gambarkan seperti ini aja nih. Nah, kayak tuh. Nah, ini penampang satu yang tadi. Ini penampang. Yang kedua, yang ini 200 ya. Yang ini 100. Nah, kecepatan pada penampang besar di sini alirannya itu V, taruh saja V1, ini A1 ya, tidak usah ini A2, ini V2 ya. Nah, nanti di sini kecepatan V1 sudah jelas di sini ada 2 meter per sekon. Nah, ditanyakan V2-nya berapa? Maka berlaku debit fluida di mana V1 sama dengan V2. Nah, V1A1 sama dengan V2A2. Nah, tinggal ngalikan 200 kalikan 2. Nah, kemudian di sini V2-nya ditanya, kalikan 100. Udah jelas di sini. Nah, coret ya. Maka kecepatan aliran pada penampang 2 itu 4 meter per sekon. Jadi lebih cepat gitu. Makanya kalau kita mau nyuci motor atau nyuci mobil menggunakan selang, maka ujung selang dipijit supaya luas permukaannya kecil. Kalau luas permukaannya kecil, berarti kecepatannya nanti besar ya. Nah, ini kebetulan jawaban C. Sekali lagi, kalian tidak perlu memperhatikan jawabannya dulu atau optionnya. Yang penting soalnya bekerjakan ya, usahakan dengan benar ya. Gitu. Baru nanti lihat optionnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada pipa U ya. Pipa U berisi mula-mula air raksa atau Hg ya. Hg, hierargium. Ya. Nah, ini Hg, ini gambarnya tidak jelas. Hierargium atau air raksa. Nah, di sini bukan 2,5 tapi 25 cm ya. Buang. Dan kemudian sebelah kiri, nah di sebelah kiri dihasilkan zat cair, tidak tahu zat cairnya apa gitu ya. Nah yang penting nanti tekanan di sebelah kiri itu akan sama dengan tekanan di sebelah kanan. Atau boleh langsung begini. Yang ini massa jenisnya taruh saja ρ 1 ya. Nah yang ini taruh saja massa jenisnya ρ 2. Kemudian tinggi ini kita sebut H1, tinggi ini kita sebut H2. Nah di sini berlaku P ρ 1 bukan P ρ 1 H1 sama dengan ρ 2 H2 ya. Nah, ρ 1-nya ditanya berapa? ρ 1 berarti tinggal kalikan 25 sama dengan ya 25 sama dengan ρ 2-nya itu air raksa ya 13,6 ya. Kemudian kalikan 2. Nah, kalau ini boleh begini. Rho 1 atau rho fluida ini itu berarti 27,2 ya. 27,2 dibagi dengan 25. Nah, nanti ini satuannya itu dalam gram ya. Gram per sentimeter kubik. Atau diperkirakan kalau dikalikan ya. Tunggu dulu. Nah, kalau dibagi itu ya 27,2 tuh dibagi dengan 25. Nah, ini sekitar 1000 ya, bukan 1000 ya 1,08 ya, 1,088. Nah, kalau dibuat kilogram per meter kubik itu kalikan 1000 saja. Berarti hasilnya 1088 ya kilogram per meter kubik. Itu jawabannya ya. Nah, ini kebetulan nomor C lagi. Ya, gitu.
Oke, tapi kalian tidak usah pusing dengan option B terus C terus ya. Yang penting menghitungnya benar. Ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 6 ya, sorry. Soal nomor 6. Ini nomor 6 seharusnya nih. Oke. Tekanan hidrostatik pada kedalaman H. Pada kedalaman H. Nah, itu P besarnya. Nah, sekarang maka pada kedalaman 2,5 H, tekanan hidrostatik menjadi berapa? Nah, di sini berarti aplikasi tekanan hidrostatik. Yang perlu diperhatikan adalah rumusnya. Ya, P1 itu P. Nah, sekarang ketika H1-nya sama dengan H. Nah, sekarang tekanan 2-nya berapa? Ketika kedalamannya H2 ya. H2 2,5 H ya. Oke. Kita punya rumus begini. P sama dengan boleh pakai ini P0 ditambah rho G H ya. Nah, karena pada kedalaman pada air yang pada fluida yang sama, maka nanti P itu hanya bergantung pada H saja. Sedangkan P0 itu dianggap tetap. Maka P sebanding dengan H ya. Sebanding dengan H. Kenapa? Karena ini tetap, ini juga tetap, ya maka bergantung pada kedalaman. Tinggal bandingkan. P1 berbanding P2 sama dengan ya H1 berbanding H2. Gampang nih. Ini P, ini P2, ini sama dengan, bukan sama dengan ya, berbanding ya. Sama dengan nih H berbanding 2,5 H ya. Nah, udah. Ini tinggal nyoret nih. Berarti P berbanding P2 ya, itu 1 berbanding 2,5. Jadi nanti tinggal ngalihkan aja ini ke sini ya. Maka P2 sama dengan 2,5 P ya. Gampang kan? Nah, ini berarti D gitu ya. Ini kebetulan D ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nah, double saja lah soal nomor 6-nya ya. Ini seharusnya nomor 7 ya. Tapi nggak usah pusing dengan soal 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, sebuah ban dalam mobil diisi udara dengan cara dipompa. Ya. Nah, volume ban 0,1 meter kubik dan masanya 1 kg. Apabila ban digunakan sebagai pengapung, jadi untuk mengapungkan sebuah benda di air ya, percepatan gravitasi sekian, maka dapat menggabungkan beban maksimum besar berapa gitu. Nah, kita gambarkan misalkan berupa balokan lah misalkan. Misalkan begini. Ya, berupa balokan atau misalkan boleh saja ini ban itu ya. Ban setelah dipompa nih kayak gini. Nah, ban sendiri beratnya adalah W ban. Kemudian kalau misalkan di sini pakai tali, kemudian di sini ada beban ya. Ada beban disimpan di sini, taruh saja kita sebut W ya. W saja. Nah, nanti di sini kalau ini air nih, maka ada gaya Archimedes ke atas sebesar Fa. Nah, maka berlaku di sini W ditambah WB sama dengan gaya Archimedes ya. Nah, W sendiri adalah M ya kali G. WB sendiri adalah M ban kalikan G. Ini sendiri adalah rho G volume ya. Tinggal nyoret ininya G-nya. Nah, maka massa ditambah massa ban, massa beban nih, tambah massa ban, itu hanya rho kali volume saja. Ini rumusnya ya. Nah, masukkan. Maka M ditambah ban, berarti di situ 1 kg, sama dengan rho-nya. Ingat ya, rho air bukan 1 ya. Rho air bukan 1, tapi 1000 ya. 1 itu kalau dalam gram per sentimeter ya. Gram per sentimeter kubik. Nah, ini berarti 1000 gitu ya. Kilogram per meter kubiknya. Nah, berarti tinggal 1000 ya kalikan 0,1. Kenapa? Karena di sini volumenya adalah 0,1 ya. Oke. Volume ban 0,1 meter kubik ya. Gitu ya.
Oke, maka tinggal M ditambah 1 sama dengan ini 100 ya. Maka massa ban maksimum itu 100 dikurangi 1 atau 99 kg ya. Gitu. Oke, soal yang tadi yang 6 tadi anggap saja double dengan yang ini ya. Nah, ini untuk soal ke-6B ya, itu jawabannya adalah 99 kg nih. Jawabannya ya. Oke. Ya. Nah, kalau sudah tahu tinggal gini aja cara cepatnya. Oh, 0,1 kalikan 1000 berarti dikurangi 1. Cepat ya. Kalau sudah tahu rumusnya, maka hafalkan dulu rumusnya, baru kita kerjakan soal-soalnya. Oke. Soal nomor 7. Fluida mengalir melalui lubang kecil pada dinding bak. Nah, seperti pada gambar di bawah ya. Oke. Nah, ini soal UN ya. UN itu ujian nasional dulu. Sekarang nggak tahu jadi apa. Nah, sekarang kita hitung masing-masing ya. Masing-masing. Nah, kemudian kita bandingkan. Nah, kita tidak perlu melihat jawaban. Yang penting, ini lubang A ya. Lubang A, ini udah ada tulisannya A, di sini B ya. Nah, A berada pada kedalaman 2 meter atau di bawah permukaan 2 meter. Nah, berarti untuk A ya, lubang A atau keran A. Nah, untuk lubang A, maka di sini kita mau nyari VA. VA itu berarti akar dari 2G kali H ya. Ini agak panjang nih. 2 kali G aja tidak usah perlu dirubah. Kenapa? Karena nanti akan dibandingkan nih. Ini akan dibandingkan. Nah, H-nya berapa? 2, ingat. Untuk A. Berarti di sini 2 kali G kali 2. Berarti 2 akar G. Nah, ini meter per sekon. Setelah itu kita cari waktu jatuh. Waktu jatuh untuk A pakai 2H per G. H-nya yang mana? H-nya itu dari lubang ke arah bawah ke sini ya. Nah, berarti tinggal 2 kali. Ingat, lubang ini ke bawah, berarti di sini ada tulisan 4 dan 2. Nah, ini 2 kali 6 per G ya. Nah, berarti 2 kali 6. 6 itu kan 2 kali 3. Berarti akar dari 2 kali 2 kali 3 per G. Nah, ini kan 2 kali 2 berarti sudah di akar. 2 akar dari 3 per G ya. Gitu. Maka kita dapat X A ya. X A sama dengan V kali T. Berarti 2 akar G kalikan dengan 2 akar 3 per G ya. Hasilnya ini ke sini aja lah. Nah, berarti X A ya, jarak A yang pertama kali tinggal 4. Nah, akar G dibagi dengan akar G. Ini boleh begini tulisnya. 4 akar G kali akar 3 per akar G ya. Ini diuraikan nih, akar G. Coret nih, berarti jarak A itu 4 akar 3. Ya, gitu. Nah, sekarang untuk lubang B. Lubang B atau keran B ya. Nah, berarti B berada pada kedalaman atau berada 6 meter di bawah permukaan air nih ya. Nah, berarti kecepatannya PB ya. PB itu akar dari 2GH ya. Nah, akar dari 2 kali G kalikan 6. 6-nya dari mana? 2 tambah 4 ya. 6. Nah, ini nih hasilnya berapa? 2 kali, ini kan 3 kali 2. Berarti 2 akar 3G. Itu kecepatannya. Nah, sekarang waktunya berapa? Waktu B. Waktu B itu akar 2Y atau 2H per G. Berapa? 2 kalikan. Nah, dari sini ke sini itu 2. Berarti 2 kali 2 ya. 2 kali 2 per G. Hasilnya adalah 2 akar 1 per G. Ya. Itu. XB. XB berarti V kali T. Ya. V-nya yang mana? V yang ini. Berarti 2 akar 3G kalikan 2 kali 1 per G. Nah, di sini hasilnya sama nih. Berarti 2 ya, akar 2 kali 2, 4 ya. 4 akar 3. Nah, G-nya kemana? G-nya dicoret. Akar 3 kalikan akar G.
kalikan dengan 1 per G dalam akar ya. Ya kalau mau diuraikan kayak gini. Kalau mau diuraikan, misalkan lupa nih. Ya udah kayak gini uraikan nih. Nah, udah berarti 2 akar 3 kali akar G. Dah 2 per akar G kan. Nah, kan akar 1 mas 1. Tinggal coret ini dengan ini. Ya. Maka hasilnya 4 akar 3. Nah, X A 4 akar 3. X B juga 4 akar 3. Maka X A berbanding X B. Ya. Bukan sama dengan, awas ini. Sama dengan. Nah, bukan X A sama dengan. Bukan. Berarti X A berbanding X B itu 4 akar 3. Berbanding 4 akar 3. Nah, hasilnya adalah ya 1. Nah, 1 banding 1 ya. Karena permintaannya perbandingan, maka jawabnya perbandingan juga ya. Ini. Nah, ini jawabannya adalah E gitu ya. Itu jawaban. Ini cukup panjang nih. Cukup panjang. Maka kalian harus benar-benar paham ya. Oke, pelajari lagi nih termasuk sulit ya. Karena beberapa langkah nih tadi. 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, baru 8 langkah dapat angka ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Ya. Nah, ini ada soal UN lagi ya. UN atau M Betanas dulu. Nah, di sini ada bak ya. Ada bak atau jadi drum ya. Nah, tapi divariasi nah di sini. Nah, di sini ada lubang nih. Lubangnya ada kerannya misalkan. Ada tutupnya. Tutupnya dibuka sehingga air memancar seperti ini di sini ya. Nah, di sini ada sudut 60 derajat. Nah, sebenarnya tidak pengaruh. Kenapa? Tidak pengaruh karena di sini diketahui tingginya nih. Nah, tinggi ini 20. Nah, ini gambarnya sama saja dengan ini. Nah, sama dengan ini. Ini 20 gitu ya. Nah, biarinlah jelek juga ini 1 meter ya. Kecepatan keluarnya berapa? Ya sama dengan ini. Nah, kecuali misalkan di sini tidak diketahui 20 tinggi ini tidak diketahui, tapi di sini diketahui misalkan berapa. Nah, baru pakai aturan sin dan cos gitu ya. Maka untuk soal ini hanya variasi saja. Gunakan rumus ini. V sama dengan akar 2G kali H-nya. Akar 2 kali 10. Nah, H-nya itu adalah 1 meter. Ini kan berarti ini H. Ya, berarti 1 meter dikurangi 0,2. Di sini nanti jawabannya adalah 2 kali 10 kalikan 0,8 atau 2 kali 8, 16, akarkan. Nah, berarti 4 meter per sekon. Jadi air keluar dengan kecepatan 4 meter per sekon. Untuk yang pertama kali. Untuk berikutnya itu akan berkurang dari 4-nya. Gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jadi nanti kita jangan terjebak dengan soal. Padahal soal itu gampang. Ya. Oke, di sini ada katrol ya. Katrol ya. Katrol ini memiliki momen inersia di sini itu 4 kali 10 pangkat min 3. Nah, apabila kelembaban katrol. Nah, maksudnya kelembaban itu momen inersia atau I sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 3 kilogram per bukan kilogram meter, sorry akan dihapus dulu. Hapus dulu ya. Nah, ini meter kuadrat. Nah, kemudian beban ini M ya, ini 0,4 kg. Nah, pertanyaannya apa? Tentukan tegangan tali. Nah, di sini adalah aplikasi dari gerak melingkar dan gerak lurus atau gerak translasi. Nah, siapa yang translasi adalah balok. Dia turun dengan percepatan A.
Ya. Dia berputar dengan percepatan sudut alfa. Nah, jadi nanti uraikan gayanya dulu. Ini berarti mg, yang ini berarti tegangan tali T, group tension. Nah, menurut balok berarti ke atas, menurut katral berarti ke bawah. Ya gitu ya gambarnya. Nah, nanti kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini untuk apa? Untuk gerak translasi. Nah, sekarang jawab ya. Translasi. Nah, atau balok ya. Balok atau beban turun ya. Maka berlaku nanti di sigma F sama dengan M kali A ya. Ingat hukum Newton 2 ya. Nah, yang membuat gerakan adalah mg, yang melawan adalah T. Berarti tulis dulu. Mg dikurangi T sama dengan MA. Nah, udah tinggal masukkan nih. Atau nanti T sama dengan Mg min MA. Ingat yang turun dikurangi Mg dikurangi MA. Yang naik berarti ditambah Mg plus MA. Oke. Nah, ini tinggal masukkan 0,4 kalikan dengan 10 dikurangi 0,4 A ya. Oke. Nah, nanti jawabnya nih 4 ditambah 4 dikurangi 4 dikurangi 0,4 A. Nah, sudah translasi, kita bahas rotasi ya. Nah, siapa yang rotasi? Rotasi adalah katrol. Katrol, nah, saya gambarkan lagi kayak gini. Bulat nih. Nah, ini T. Berarti T ini membuat katrol ini berputar. Kenapa? Karena di sini ada momen gaya. Nah, ini adalah R. Ini gayanya adalah T. Maka berlaku di sini sigma tau sama dengan I alfa ya. Nah, tidak ada gaya lain kecuali T. Berarti T kalikan R sama dengan I alfa. Alfanya ganti dengan A per R ya. Udah. Nah, di sini jari-jarinya udah ada 10. Nah, berarti T ya. T ya. Oke. Tinggal masukkan itu I kali A per R kuadrat. Nah, maka di sini T-nya I-nya itu 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 3 ya, kali A. Sedangkan R-nya itu 0,1 ya. 0,1 saya keluarkan, tarik aja ke sini ya. Biar taruh aja nih R sama dengan 0,1 meter. Ini ya, kuadratkan saja berarti 10 pangkat min 2 ya. Cara tekan ini. Maka tegangan tali untuk persamaan, ini kan persamaan 1, ini persamaan 2, berarti tinggal 0,4 A. Kita cari A. Gunakan persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Nah, 1 masukkan ke 2 atau 2 masukkan ke 1. Berarti di sini kita tulis lagi bahwa T sama dengan itu 4 dikurangi 0,4 A ya. Nah, 0,4 A sama dengan 4 dikurangi 0,4 A. Nah, pindah nih. Berarti 0,8 A kan? Nah, ini 4. Nah, berarti A sama dengan kiri kanan kali 10 aja supaya mudah. Berarti 40 dibagi dengan 8 ya. Oke? Kalau tidak mengerti gini, 8A sama dengan 40. Berarti 40 dibagi 8. Berapa? Itu 5 meter per sekon kuadrat. Ini percepatan. Nah, untuk mencari tegangan tali ya masukkan ke sini. Maka tegangan tali itu 0,4 kalikan dengan 5 ya. Nah, maka 2 Newton. Itu ya jawabnya. Itu kebetulan nomor optionnya D gitu ya. Nah, ini cukup panjang nih, cukup panjang. Perlu trik untuk mengerjakan soal ini. Oke, kalau ada soal seperti ini ya pasti lolos semua. Maksudnya lolos itu nggak bisa ya, karena panjang. Oke, tapi ini kan udah dilatih. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal 10 ya.
sebuah benda, berat di udara. Nah, artinya ditimbang di udara. Ya. Ditimbang di udara, ini beratnya 20 Newton. Ini taruh saja kita sebut FU. FU 20 Newton ya. Nah, kemudian ditimbang dalam air, FA itu 18 Newton. Nah, kalau ditanyakan berapa massa jenis benda, nah kalian bisa menggunakan rumus kebut-kebutan. 20 dikurangi 18. Ini berarti FA itu FU dikurangi F air. Nah, 20 dikurangi 18. Jelas 2. 2 apa? 2 Newton. Maka gaya Archimedes yang bekerja pada benda adalah 2 Newton. Masukkan ke sini. Ya, masukkan ke sini. Rho, ya. Rho fluida kali G kali volume. Volume siapa? Volume benda. Ini untuk cara lambatnya. FA-nya berapa? FA-nya 2. Rho-nya berapa? Air, berarti 1000 kan? G-nya berapa? 10. Berarti 1000 kali 10, 10.000. Ini volume. Volume benda itu berarti 2 per 10.000. Ya, atau 2 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Nah, masukkan ke mana? Masukkan ke sini. Berarti FU sama dengan M kali G kan? Nah, FU itu rho benda kali G. Nah, rho benda kali volume kali G ya. Atau FU sama dengan ya, FU sama dengan rho G volume. Udah, FU-nya udah ada 20. Rho-nya ditanyakan, rho benda, G-nya 10. Volumenya yang kita cari ini capek-capek 2 10 pangkat min 4-nya. Dah, coret dengan ini. Boleh? Ya, dengan ini boleh juga boleh. Berarti rho benda sama dengan 20 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat minus 3. Ya, ini berapa? 10 ya. Nah, ini naikkan ke atas. Nah, berarti 10 kali 10 pangkat 3 atau 10.000 atau 10 pangkat 4 kilogram per meter kubik. Itu ya. Itu jawabannya berarti option A. Itu ya. Nih. Gitu ya. Itu cara kerja. Kalau mau ngebut boleh begini. Boleh begini. 20 dikurangi 18 berarti 2. 2 bagikan ke 20. Ya. Ada ya? 20 kurangi 18 ya. Udah. FU dikurangi FA itu berarti 20 dikurangi 18 itu berarti hasilnya 2. Nah, nanti rho benda itu tinggal 20 aja bagi 2 berarti 10. Tapi ingat 10-nya gram per cm kubik. Nah, kalau mau ke kilogram kalikan 1000 berarti 10.000 ya. Gitu ya. Atau 10 pangkat 4 gitu kan. Gampang. Soal ini hanya 4 detik, 5 detik lah gitu ya. Oke, 20 kurangi 18 bagikan ke 20 berarti 10. Oke, itu jawabannya. Nah, soal nomor 11. Nah, kita aplikasikan hukum Bernoulli ke ajas atau ke penerbangan. Nah, dari rumus yang panjang pada hukum Bernoulli, ya, yaitu saya tulis lagi kayak gini, P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho Pi kuadrat 1 sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho Pi kuadrat 2. Dan nah, dari data ini ingat bahwa ketika kecepatannya tinggi maka tekanan rendah. Ya. Ketika kecepatannya rendah, maka tekanan tinggi atau besar ya. Kecepatan besar, tekanan kecil. Kecepatan kecil, tekanan besar. Oke? Nah, perhatikan sayap ini. Ini soal UN ya. Soal UN. Nah, ini bagian bawah nih. Bawah. Ini bagian atas ya. Atas sayap. Nah, ini pesawat bergeraknya kemana? Ke sini pasti. Kenapa? Karena udara mengalir ke kanan, berarti pesawat bergerak ke arah kiri
Nah, kalau pesawat lagi terbang atau lagi berada di udara, maka ini tekanan dari bawah jelas harus lebih besar. P, B, di sini P, ya, P bawah ya, B itu bawah. P bawah itu harus lebih besar dibandingkan P atasnya. Ya. Nah, maka supaya PB lebih besar, nah, supaya PB besar, maka kecepatan di B itu harus kecil. Nah, akibat PB kecil, maka kecepatan di A itu besar sekali. Akibat besar sekali tekanan di A itu pasti kecil. Nah, tinggal milih saja. Jelas pada saat pesawat lagi beraksi di udara itu tekanan B ya, tekanan bawah nih, kebetulan bawah lebih besar dibandingkan atas. Nah, bawah itu diberi notasi B bawah, yang berarti sehingga PB itu harus lebih besar. Ini jawabnya ini ya. Kalau lihat dari PB. Nah, PA-nya di atas itu lebih besar. Nah, ini berarti optionnya B ya. Nah, ini uraiannya tapi. Oke, itu soal-soal yang kita bahas. Nah, jadi ada yang double tadi tuh ya. Nah, sekarang sampai 11. Nah, next video ada latihan 2 penilaian akhir semester 1. Pas 21, pas 2021. Oke, kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan share ke teman Anda supaya teman Anda juga dapat mempelajari itu. Sampai jumpa kembali. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada penampilan ini ada kesalahan-kesalahan dalam penulisan.